bagaimana hubungannya gereja lokal atau gereja secara hierarkis dengan kongregasi misi gitu. Romo, saya kurang mudeng untuk hubungannya, koordinasinya dan sebagainya. Salah satu contoh misalnya seperti di Keuskupan Surabaya. Setahu saya Keuskupan Surabaya itu ateritorial misi dari CM. Sekarang yang menjabat sebagai uskup adalah dari Imam Projo. Nah itu apakah ada peralihan antara misi, kongregasi misi dengan projo? Yang pertama. Terus yang kedua, aset-aset yang dimiliki oleh contohnya Keuskupan Surabaya, entah gereja, entah apalah, properti apa ya, itu dimiliki oleh siapa? Kalau kita jelas misalnya seperti gereja yang lain itu, gereja apa gitu, yayasan ini, badan hukumnya yayasan ini, atau kalau properti seperti gedung ini milik PT ini. Itu aja Romo, makasih. Dulu ada apa yang dinamakan ius komisionis. Apa maksudnya? Maksudnya daerah-daerah tertentu itu oleh Vatikan, oleh Paus diberikan kuasa pelayanannya kepada kongregasi atau ordo tertentu. Misal Indonesia ini seluruhnya dulu adalah tempat berkarya oleh Paus diberikan kepada SY, seluruh Indonesia ini. Tetapi kewalahan SY. Kemudian misalnya Kalimantan diserahkan kepada Kapusin, OFM Kapusin. Tapi OFM Kapusin juga ini terlalu luas. Lalu ada sebagian yang bagian timur untuk MSF. SVD diminta untuk di NTT. CM Masaris diminta untuk di Surabaya. SY tinggal di Jawa Tengah saja. Di Jawa Tengah itu Keuskupan Semarang dan Jakarta. Jadi dulu menurut ius komisionis ini keuskupan itu oleh Vatikan diberikan kuasa pelayanannya kepada kongregasi dan ordo tertentu. Dengan maksud tujuannya adalah supaya kongregasi dan ordo itu bisa membuat gereja lokal yang kuat, bisa menumbuhkan keuskupan yang kuat. Keuskupan itu kuat kalau punya pastor sendiri, punya romo sendiri, dan itulah yang disebut dengan imam dioses, imam projo itu. Imam projo itu imam milik uskup. Nah, kongregasi ordo ini bertugas oleh Vatikan, ditugaskan supaya membangun sebuah keuskupan yang mandiri itu. Oleh karena itu mereka juga mempersiapkan calon imam yang bukan anggota ordo kongregasi mereka. Jadi CM misalnya mempersiapkan dengan seminari Barum misalnya calon-calon imam diosesan supaya keuskupan ini bisa kuat. Kalau hanya pinjam-pinjam terus, pinjam CM, pinjam SVD, kalau nanti provinsialnya ngomong, wah kamu harus pindah, kelabakan pastornya, uskupnya. Nah, saya hanya pinjam. Tapi kalau saya punya sendiri, terserah saya kan. Nah, seperti itu. Jadi dulu masing-masing keuskupan itu oleh Vatikan diserahkan kepada ordo kongregasi tertentu. Dengan harapan pada titik tertentu lalu mandiri. Saya lupa tahun berapa ius komisionis itu ditarik, tidak lagi berlaku. Sekarang dalam satu keuskupan tidak hanya satu ordo atau kongregasi yang berkarya. Ordo dan kongregasi lain sejauh diminta oleh uskup setempat bisa berkarya di situ. Ada Keuskupan Surabaya misalnya sudah punya kongregasi ordonya yang punya tugas bermisi. Misi itu artinya mendirikan gereja lokal. Nah, gereja lokalnya sudah kuat, calon imamnya sudah banyak, lalu dipilih seorang uskup diosesan, uskup projo itu, Monsinyur Sutikno itu. Nah, dia menjadi uskup Surabaya. Nah, imam-imam yang lain, entah kongregasi, entah imam diosesan,
kalau menurut istilah Vatikan kedua, itu ambil bagian dalam imamat uskup ini. Oleh karena itu sebenarnya paroki-paroki ini sebenarnya pastor parokinya itu Monsinyur Sutikno semua. Tetapi kemudian wewenang untuk melayani itu didelegasikan untuk Widodaren ya Romo Rudi, untuk Kristus Raja Romo Sat. Nah, itu didelegasi. Jadi tidak bisa ngomong wah ini paroki Projo, ini paroki CM, ini paroki SPD, tidak bisa. Ini paroki Romo Sutikno semua. Tetapi oleh Romo Sutikno kalau dia nangani semua kan nggak bisa. Nah, lalu didelegasikan kepada pastor-pastor itu, dan tentu saja Monsinyur Sutikno ya berterima kasih karena dibantu untuk melayani atau melaksanakan tugas kegembalaannya itu. Oleh karena itu, karena Surabaya sudah kuat gerejanya, nah, CM lalu tidak hanya di Surabaya, pergi ke Tovoi misalnya, pergi ke PNJ, pergi ke Serawai di Kalimantan Barat sana. Karena sekarang tugasnya juga tugas pelayanan keuskupan itu, imam yang melayani di keuskupan tidak lagi dibatasi ini hanya untuk ordo ini, hanya untuk kongregasi ini. Tugas ordo dan kongregasi sebenarnya bagaimana merintis sebuah gereja, mengawali sebuah gereja, dan itu yang sulit. Nah, sekarang ada bahaya, saya kira CM tidak. CM karena pergi ke PNJ, ke Tovoi, ke Serawai, ada bahaya mentalitas misioner kaum religius ini, imam yang religius ini menurun. Tidak mau ditempatkan yang di pedalaman jauh. Yang projo-projo kalau di Kalimantan itu malah yang paling di pedalaman sana. Misalnya. Padahal itu mestinya yang kaum misionaris ini. Ini harus diutus ke tempat yang sulit-sulit ini. Saya ingin tidak membuat kesimpulan, tetapi saya ingin menyampaikan beberapa catatan yang hendaknya menjadi bisa bagi kita menjadi bahan refleksi. Hari ini kita berbicara mengenai Gaudium et Spes, harapan, kegembiraan dan harapan. Memang kalau kita melihat kalimatnya, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Jadi dalam kalimat ini kita melihat bahwa gereja itu mau solider dengan dunia. Gaudium et Spes adalah konstitusi pastoral gereja. Dan di situ gereja menyadari dia ada di dalam dunia, dalam masyarakat. Bahkan juga lebih tegas lagi, gereja itu ada bagi dunia. Maksudnya gereja itu juga sebagai tanda kehadiran Allah bagi dunia. Nah, sehubungan dengan itu maka gereja mau solider. Tapi sekaligus juga judul ini mestinya menggelitik kita. Sudahkah gereja pertama-tama solider sungguh-sungguh dengan masyarakat? Sudahkah gereja benar-benar menjadi kegembiraan dan harapan bagi dunia di sekitar kita? Ataukah gereja tenggelam dalam dunia? Gereja juga hanyut dalam moralitas atau mentalitas dari masyarakat sekitar yang koruptif. Apakah kalau kita hanyut dalam moralitas yang demikian juga, gereja bisa menjadi kegembiraan dan harapan bagi masyarakat? Gaudium et Spes memberikan kunci, yaitu bahwa kita harus menyadari kembali siapa manusia itu, khususnya siapa kita itu yang sudah menerima Kristus. Kristus yang adalah model dari citra Allah yang tidak terluka, tidak ternoda oleh dosa. Uraian panjang lebar yang kita dengar pada hari ini, dialog-dialog kita hendaknya pada akhirnya mengarah ke sana.
Bagaimana kita masing-masing sebagai pribadi itu mewujudkan solidaritas kita dengan masyarakat. Bagaimana kita masing-masing itu juga mewujudkan bahwa kita ini bisa menjadi kegembiraan dan harapan bagi masyarakat. Selain secara pribadi, ialah bagaimana kita sebagai gereja, salah satu wujud dari resepsi itu adalah dibentuknya lembaga-lembaga yang sangat kaya dalam gereja untuk mewujudkan supaya gereja sungguh-sungguh bisa hadir dalam dunia. Ada begitu banyak komisi di tingkat keuskupan, ada begitu banyak seksi di tingkat paroki. Soalnya kalau kita ingin mewujudkan Gaudium et Spes, kalau kita ingin menjadi kegembiraan dan harapan dari dunia, ialah apakah kita mau terlibat dalam seksi-seksi itu. Sehingga seksi dan komisi itu tidak hanya tinggal nama. Seksi dan komisi itu membutuhkan personil. Apakah kita bersedia untuk terlibat?